Dan kenapa saya katakan air nira bisa menurun kalau lagi musim kemarau, karena di sini saya tidak menyadap hanya satu manggar teman-teman ya. Di sini ada sekitar 11 manggar, semuanya itu hasilnya menurun teman-teman ya. Ada yang 5 liter jadi 2 liter atau 3 liter, ada yang 10 liter hanya 5 liter, ada yang 15 liter hasilnya hanya 8 literan teman-teman ya. Jadi seperti itu semuanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga hari ini teman-teman semua masih selalu dalam kondisi sehat walafiat, serta dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang air nira yang menurun ya. Jadi tapi kemungkinan video ini akan saya upload mungkin secepatnya, tapi publikasinya mungkin agak telat teman-teman ya, karena di channel saya, di koleksi video atau stok video saya itu masih ada. Jadi saya tinggal pilih saja yang mana harus saya publikasikan terlebih dahulu. Oke, jadi ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ini air nira kolang-kaling yang menurun secara tidak wajar ya. Jadi kenapa saya katakan airnya menurun secara tidak wajar, karena sebelumnya ini tampungan 10 liter teman-teman ya, meskipun ini sore hari jadi wajar memang kalau hasilnya seperti ini, tapi untuk malam harinya ini hanya sekitar 5 literan teman-teman ya. Jadi biasanya atau sebelumnya itu sekitar 10 liter untuk pagi harinya, tapi hari ini hanya 5 literan, dan ini hasil sore harinya teman, jadi seperti ini teman ya. Oke, jadi di sini saya cukup kebingungan teman ya, saya mulai bingung karena untuk menormalkan kembali ini sangat susah teman-teman, sangat susah. Memang di video sebelumnya ada ya untuk memancing air nira agar bisa normal kembali, tapi untuk masalah seperti ini saya rasa ini sangat sulit untuk kita normalkan kembali, karena ini berpatokan kepada cuaca teman-teman. Jadi cuaca di tempat saya saat ini lagi kemarau. Jadi buat teman-teman yang betul pemula pasti akan bertanya-tanya apa hubungannya air nira menurun dengan kemarau. Jadi pasti akan ada hubungannya teman-teman, karena kalau kemarau itu akan disertai dengan yang namanya angin ya, angin. Walaupun tidak begitu kencang, tapi yang namanya pohon aren kan tinggi, jadi pohon aren kalau terlalu banyak goyang pucuknya teman-teman ya, itu juga berpengaruh kepada air niranya teman-teman, sehingga mengalami yang namanya penurunan hasil nira. Jadi kemungkinan besar setelah 17-an ya, karena ini bulan Agustus teman-teman ya. Jadi biasanya kalau bulan Agustus itu memang musimnya kemarau. Jadi biasanya setelah 17 Agustus baru air nira akan air hujan akan turun teman-teman. Air hujan akan turun, dan kemungkinan besar juga angin juga tidak akan terlalu bertiup kencang teman-teman. Jadi saya rasa solusinya hanya seperti itu. Jadi mungkin juga bisa kita siram teman-teman, pohonnya kita disiram, tapi menurut saya tidak perlu lah, karena itu juga terlalu menguras tenaga. Yang penting kita masih mendapatkan hasil seperti ini ya, itu masih alhamdulillah. Yang penting kan tidak stop sama sekali. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa bisa air nira menurun kalau lagi musim kemarau. Jadi begini teman-teman, si pohon aren ini
Sebenarnya kalau lagi musim hujan teman-teman ya, atau tidak usahlah kita katakan musim hujan, tapi mungkin sesekali hujan, ini akan menyerap banyak air, lalu menjadikan sebuah apa ya, mungkin dia diproses sendirilah si pohon aren ini sehingga menjadi air nira yang cukup manis. Tetapi jika musim kemarau, air yang dia serap tadinya itu mungkin digunakan untuk apa ya namanya, untuk makanannya lah, ibaratkan manusia. Jadi dia itu punya penyimpanan, banyak banyak penyimpanan makanan teman-teman, atau sari-sari makanan, atau apa namanya, tidak tahu lah secara saya menjelaskannya karena saya bukan ilmuwan, tapi mungkin seperti itulah teman-teman ya. Karena yang saya lihat, saya coba teman-teman ya, kemarin saya coba pohon arennya saya pahat ya, itu ternyata dalamnya itu kering teman-teman. Dan biasanya kalau kita pahat di bagian batang arennya itu akan ada air teman-teman, akan ada air. Tapi kali ini, kemarin saya coba ternyata betul-betul kering teman-teman. Tapi ini tidak bisa kita simpulkan bahwa semua pohon aren kalau lagi musim kemarau akan kehabisan cairan. Itu belum bisa kita simpulkan, karena bisa jadi temuan saya salah ya, bisa temuan saya salah. Jadi teman-teman nilai sendiri saja lah ya. Tapi yang pasti kalau musim kemarau, air nira bisa menurun. Dan kenapa saya katakan air nira bisa menurun kalau lagi musim kemarau, karena di sini saya tidak menyadap hanya satu manggar teman-teman ya. Di sini adalah sekitar 11 manggar. Semuanya itu hasilnya menurun teman-teman ya. Ada yang 5 liter jadi 2 liter atau 3 liter, ada yang 10 liter hanya 5 liter, ada yang 15 liter hasilnya hanya 8 literan teman-teman ya. Jadi seperti itu semuanya. Jadi tidak semua air nira menurun itu bisa kita atasi teman-teman, kecuali kalau memang menurunnya itu karena bukan faktor cuaca ya, itu saya rasa masih bisa kita atasi ya. Intinya kita bertahan saja, kita tunggu sampai bisa normal kembali tuh. Jadi insya Allah kalau sudah ada hujan ini insya Allah akan normal kembali teman-teman ya. Semoga ada air hujan agar kita semua bisa keluar dari masalah ini, karena ini cukup bermasalah teman-teman. Karena bukan hanya penyadap aren, tapi semua petani, termasuk petani sawah, karena di daerah saya itu sawah itu cukup lumayan luas, dan sehingga bukan sawah saya yang luas ya, bukan sawah saya yang luas, tapi sawah orang-orang. Cuma area persawahannya yang luas di bagian di sekitar daerah saya teman-teman. Jadi sedangkan air yang kita butuhkan itu di sungai itu sudah berkurang, di bendungannya teman-teman, bendungannya itu sudah berkurang, airnya semakin hari semakin berkurang. Jadi semoga air hujannya segera turun untuk membasahi bumi kita yang tercinta ini teman-teman. Jadi semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran ya buat kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Dan di akhir kata lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tak.